Selamat pagi, sahabat bisnis dan profesional, para tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini, dengan saya Sian dari Trend Development Center, kita akan membahas tentang mau penghasilan ratusan juta rupiah, mari menjadi broker properti yang profesional. Di studio pagi ini telah hadir Pak Edi Sanjaya. Beliau adalah pakar properti Indonesia dan juga CEO Era Ascott. Ya. Selamat pagi, Pak Edi Sanjaya. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, Pak. Siap untuk sharing bersama para tribuners? Siap. Luar biasa ya. Pada pagi hari ini, Pak Edi sebagai CEO Era Ascott akan membagikan tips yang luar biasa yang membuat para tribuners akan menambah penghasilan yang luar biasa melalui properti ya. Kita tahu bahwa untuk kaya menjadi properti, kita tidak harus memiliki properti atau menjadi developer properti. Menjadi agen atau menjadi broker properti yang profesional itu adalah salah satu solusi untuk kita dapat kaya dari bisnis properti. Ya, nanti kita akan gali lebih banyak lagi bersama Pak Edi Sanjaya. Beliau adalah expert di properti. Nah, Pak Edi, sangat menarik sekali. Saya ingin tahu, mungkin para tribuners ingin tahu, mengapa Pak Edi bisa tertarik di bidang properti? Oke, ya. Kenapa saya bisa tertarik di bidang properti ya, tribuners ya? Ya, pertama itu awalnya saya itu suka invest dulu di properti. Ya, saya investasi, saya beli rumah atau beli ruko ya, atau beli tanah. Tak taunya saya pakai itu properti, misalnya saya beli ruko, ya. Saya pakai untuk bisnis, ya. Saya dulu bisnis aluminium, ya. Saya pakai 3 tahun, 5 tahun. Dulu saya beli 500 juta. 5 tahun kemudian harganya udah 1,6 miliar. Jadi saya rasa, wah ini properti ini luar biasa ya, Pak Sian ya. Jadi dari situlah saya mulai tertarik dengan banyak investasi ya. Setelah itu saya mulai menjadi developer. Ya, saya menjadi developer, saya bangun ruko untuk jual. Ternyata memang cuannya lebih cepat, Pak Sian ya. Yes. Jadi kita bangun 10 ruko. Satu ruko itu bisa kita jual 1 miliar misalnya. Ya, kita untungnya 304 juta. Kali 10 ruko dalam waktu 6 bulan udah habis sold, bisa profit sekian miliar. Oke, mengenai broker properti bagaimana Pak? Kok bisa Bapak membangun sebuah perusahaan Era Ascott untuk khusus menjadi broker yang profesional untuk menawarkan atau solusi properti bagi yang membutuhkan? Ya, jadi begini Pak Sianiat, memang jadi developer itu kan memang resikonya lebih besar ya. Lebih besar, modalnya pun juga lebih besar. Jadi saya melihat teman-teman broker yang di Jakarta, saya lihat mereka bisa income-nya bisa lebih unlimited ya, dengan resiko yang lebih kecil Pak Sianiat. Seperti dia bisa menghandle satu properti yang nilainya tak terbatas. Dia bisa menghandle 100 miliar, 300 miliar. Bayangkan, 300 miliar satu properti yang dihandle. Success fee-nya itu 3%, Pak. Itu 9 miliar. Dengan tanpa mengeluarkan modal. Ya, jadi hanya modal skill menjual saja, Pak Sian. Oke, jadi inilah yang menjadi Bapak tertarik di bisnis properti ya. Bukan hanya sebagai developer, tetapi juga bisa menjadi broker, juga bisa menguntungkan. Benar. Kita akan gali ya para tribuners ya, apa-apa saja yang menjadi rahasia menjadi broker properti yang profesional. Nah, Pak Edi, tahun 2020 seluruh dunia kan mengalami pandemi COVID-19. Ya, terhadap kesehatan dan ekonomi juga berdampak ya. Kita dibatasi pergerakan dan kemudian pasti secara ekonomi ini terjadi penurunan. Walaupun ini di akhir tahun 2020 sudah ada kabar baik ya, di mana vaksin sudah diberikan signal akan segera diberikan kepada masyarakat. Artinya kehidupan sudah mulai akan normal kembali. Harapan kita seperti itu, walaupun di Eropa, Inggris terjadi mutasi virus corona yang baru. Tapi mudah-mudahan itu bisa teratasi dengan baik ya. Nah, ekonomi dan secara kesehatan itu berdampak. Secara properti untuk 2020 seperti apa, Pak? 2020. Apakah dampak juga terhadap kegiatan bisnis properti, broker, developer dan sebagainya? Untuk tahun 2020 ya, jujur ya Pak Jandian dan Tribunnews ya. Ya, itu secara general memang
di masa-masa pandemi itu properti itu terjun bebas, ya. Bahkan bisa drop 70%, 80%, ya. Tapi mulai-mulai berangsur naik, ya. Nah, justru disitulah itu diuji, itu developer yang bagus itu akan bertahan. Developer yang abal-abal itu pasti tidak akan bertahan, Pak Janet. Oke. Definisi jadi, dari saya katakanlah developer yang memiliki struktur yang kuat itu seperti apa, Pak Edi? Artinya seperti apa? Artinya ini menjadi pilihan customer yang ingin membeli properti atau mencari properti atau sebagai broker yang ingin menjual propertinya. Definisi dari developer yang bagus seperti apa? Definisi developer yang bagus itu adalah brandnya kuat, ya. Brandnya kuat. Brandnya kuat. Cash flow-nya kuat. Oke. Ya, jadi pandemi 3 bulan, 6 bulan dia tetap bisa bertahan, Pak Senior. Impact-nya ya paling dia hanya mengurangi cost dia. Oke. Selama 3 bulan atau 6 bulan. Tapi pandemi itu 6 bulan seterusnya kan udah mulai bergeliat kembali. Oke. Berarti artinya kalau ingin menjadi broker properti yang ingin sukses ke depannya, ya salah satu adalah pilihlah kerjasama dengan developer yang memiliki karakter dan kemudian struktur yang bagus, ya, struktur bisnis yang bagus. Ya, jadi developer itu pun bekerja sama dengan broker pilihan, Pak. Jadi broker-broker yang punya brand, apalagi network yang luas, itu maka akan menjadi pilihan developer. Oke. Nah, Pak Edi, menurut pakar keuangan, salah satu bidang yang bisa menjadi kaya adalah properti. Nah, menurut Pak Edi, bagaimana, Pak Edi? Itu sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Jadi saya melihat instrumen untuk kaya itu ada 4, Pak Senior, ya. Pertama itu bisnis. Oke. Ya, kedua saham. Ketiga properti. Keempat internet. Oh, internet juga, ini menarik ini. Tapi hari ini kita fokus ke properti, ya, Pak, ya. Ya, karena properti itu instrumen jangka panjang. Capital gain-nya cukup luar biasa, Pak. Oke, sebelum saya lanjut ke menjadi broker yang profesional yang bisa mendapatkan ratusan juta rupiah seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Pak Edi, nanti kita akan bedah habis ini, ya, bagaimana untuk bisa menjual properti. Tentunya ada trik dan tips yang akan diberikan Pak Edi. Ya, Pak Edi saat ini juga adalah CEO atau pimpinan direktur dari Era Ascott Indonesia. Nah, Era Ascott Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk broker, ya, melatih para broker-broker untuk bisa menjual properti yang di-listing oleh perusahaan. Nah, Pak Edi, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Edi bisa ceritakan nggak mengapa Pak Edi memilih Era Ascott dan seperti apa Era Ascott memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya di dalam komunitas yang ingin mencari dan menjual properti. Oke, thank you. Ya, kenapa Pak Siana bertanya kepada saya, kenapa saya mau memilih Era? Ya, kenapa saya mau membeli franchise Era? Ya. Pertama, dulu awalnya saya itu tidak mau membeli franchise. Ingin jual sendiri aja. Ingin membangun brand sendiri. Oke. Ya, bahkan saya dulu udah pernah buat brand saya, Karya Properti. Saya udah desain logo, udah apa. Tapi saya berpikir, kalau saya dengan brand sendiri baru mulai, berapa tahun saya bisa berhasil, ya kan? Nah, akhirnya saya terbuka mindset saya. Kenapa saya tidak bekerja sama saja dengan broker terbaik di Indonesia? Ya, jadi saya kebetulan kenal Pak Darmadi Darmawangsah, ya, Presiden Director Era Indonesia. Jadi cerita-cerita ternyata Era itu sangat luar biasa. Era itu berdiri di Amerika di tahun 1971. Sekarang Era sudah eksis di 47 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia merupakan broker properti terbesar nomor 1 di Indonesia. Kenapa kita bisa klaim terbesar nomor 1 Indonesia? Karena cabangnya itu paling banyak, Pak. Hampir 150 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah marketing associate hampir 6.500 orang. Jadi dengan pengalaman, dengan network yang begitu besar, jadi saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Era. Oke, luar biasa. Berarti dengan jaringan, dengan nama besar, dengan coverage pelayanan yang begitu besar, sehingga membuat Pak Edi memilih Era sebagai perusahaan untuk Pak Edi bisa kembangkan para broker profesional. Nah, itu
di dalam era Ascott ini, Pak, bagaimana? Ada selecting nggak? Bagaimana memilih seperti developer yang bagus untuk bekerja sama? Apakah sebagai broker mereka diberikan kemudahan apa saja? Oke. Untuk proyek developer yang kita ambil ya, pertama itu ya Tribunnews ya, itu kita lihat ini developernya gimana, reputasinya seperti apa ya. Kalau reputasinya bagus, apalagi dia skala nasional, kita akan memilih developer tersebut untuk bekerja sama untuk memasarkan proyek-proyeknya. Itu untuk developer ya Pak ya. Kalau untuk dari segi broker yang mau bergabung, kita minta kepada mereka komitmen Pak. Komitmen apa saja? Komitmen dari segi keseriusan Pak. Baru kedua waktu. Nah, itu waktu 1 hari minimal itu bisa 6 jam Pak bekerja sebagai broker ini. Kalau hanya 1 hari bisa 1 jam, 2 jam itu tidak maksimal. Dan diusahakan full time. Ya. Dengan full time dengan part time pasti hasil berbeda, ya. Baru ketiga itu dari segi modal. Kenapa kita bilang modal? Ada yang bilang, oh jadi broker itu nggak perlu modal. Salah Pak. Ya, jadi broker itu harus punya modal juga. Misalnya biaya hidup dia 1 bulan berapa Pak? Misalnya, anggaplah UMR sekarang berapa? 3.500.000 ya Pak ya? Aduh saya 3.500.000. Jadi saya bilang lu harus punya modal 3.500.000 kali 12 bulan. Berarti sekitar 40 juta. Nah, lu harus punya 40 juta itu di tabungan kamu. Jadi lu selama setahun itu lu gak jualan properti. Udah lu cari kerja lain aja. Nah tapi yang bergabung di era sebagai broker itu biasa 3 bulan itu udah bisa jual. Oke. Nah, bagaimana ini? Misalnya keterbatasan. Justru karena penghasilan yang mereka inginkan adalah dari properti. Ya. Dengan keterbatasan di bidang keuangan. Ya. Apakah bisa memberikan kesempatan seperti itu? Ya, kita kadang ada support juga ya kepada mereka. Ya. Misalnya dia rajin. Ini kan kita freelance ya Pak ya. Ya. Kita associate ya. Nah, jadi misalnya dia rasa bagus, kita bisa support untuk uang transportasinya, akomodasinya, uang makannya gitu Pak. Yang penting dia rajin saja. Oke. Diharapkan berapa lama dia bisa mendapatkan penjualan sebagai broker properti? Biasa normal ya? Kalau saya ya Pak ya. Ya. Lu ikuti cara saya ya, ikuti langkah saya. Misalnya sebulan harus mencari listing berapa unit ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan bisa mencari 8 unit listing yang sellable, yang layak untuk dipasarkan, itu saya garansi, saya jamin itu bisa closing di bulan keempat. Dan seterusnya bisa closing. Menarik sekali Pak Edi. Nah Pak Edi, ini seperti judul yang kita sampaikan di awal. Bagaimana bisa kaya raya dan penghasilan ratusan juta dari broker properti. Skemanya seperti apa Pak? Yang rasional, sehingga para Tribunnews juga kepengen tahu sih. Apakah sebagai ibu rumah tangga, apakah mungkin freelancer, apakah mahasiswa dan sebagainya memiliki kesempatan seperti itu? Semua punya kesempatan Pak. Caranya bagaimana Pak? Nah caranya. Contoh, apakah ada tim dari era Ascott yang sudah mendapatkan hal demikian? Sudah Pak. Okay. Ada beberapa marketing saya ya. Ya kita contoh saja Pak Syaniat. Kenapa kita bisa mengatakan menghasilkan penghasilan ratusan juta? Kita jual 1 properti saja Pak 1 bulan yang harganya 5 miliar dengan komisi 3% itu sudah berapa Pak? 150 juta. Masuk akal ya Pak Syaniat ya? Yeah. Oke, dia tidak menjual 5 miliar. Dianggap jual properti yang harganya 2 miliar. Sebulan dia bisa jual 2 unit. 4 miliar kali komisi 3%. Sudah 120 juta. Ya, jadi itulah yang kemungkinan untuk tercapai seperti itu ya? Untuk tercapai. Oke, berarti... Karena untuk kota Medan aja ya Pak Syaniat ya. Itu properti yang paling murah aja tuh 2M ya. 1M lebih memang ada, tapi udah susah dicari Pak. Dan kami lebih mengarahkan ke marketing kami itu supaya pilihlah daerah yang lebih elit ya, harganya lebih oke lah. Supaya bisa dapatkan karena kita value. Menjual properti 100 juta dengan properti 5 miliar, cara kerjanya ya hampir sama Pak.
Oke. Usahanya hampir sama. Usahanya hampir sama, capeknya sama. Nah, capeknya sama, pilih mana Pak? Yang 100 juta atau 5 miliar Pak? Sama aja ya. Sama aja. Artinya pilih value yang tinggi ya. Iya. Ya, pilih value yang tinggi. Nah, Pak Edi, itu untuk mendapatkan listing kan tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya kepercayaan dari masyarakat itu menyerahkan propertinya seharga 1 miliar, 2 miliar atau ratusan juta sampai ke bisa saja seperti puluhan miliar. Ya. Ini bagaimana mendapatkan kepercayaan daripada pemilik sehingga kesempatan sebagai broker di era Scott sebagai broker profesional ini mereka percaya. Ini kan sebuah titipan amanah ini. Tidak semua ya seperti orang-orang biasa dan sebagainya tidak mungkin ya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Edi? Pertama ya. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan listing? Saya sendiri dan tim-tim di era Scott itu bukan hanya mendapatkan listing properti itu 2 miliar, 5 miliar ya. Tapi bahkan bisa 50 miliar. 90 miliar, 155 miliar, bahkan 340 miliar. Nah, kenapa? Yes. Ya, menarik ini. Pertama itu mereka melihat kita itu siapa, perusahaan kita itu siapa. Kita dengan membawa nama besar era, orang trust kepada kita. Dibanding dengan perusahaan yang tidak punya brand, tidak punya atau nama. Mungkin brand sendiri yang belum terkenal. Iya, benar sekali. Itu pertama. Kedua, dia lihat saya menitipkan properti saya yang harganya ratusan miliar. Dia lihat dong, networking era itu seperti apa? Networking perusahaan kamu seperti apa? Karena orang beli properti 300 miliar itu kan tidak berharap investor lokal ya. Tapi investor dari luar Medan seperti Jakarta, Surabaya. Nah, dengan mereka melihat networking era itu yang sungguh luar biasa di seluruh Indonesia, di seluruh pulau, bahkan di luar negeri di 47 negara, mereka sangat yakin untuk menitipkan properti mereka untuk memasarkan, untuk kita pasarkan secara eksklusif, Pak. Luar biasa. Nah, secara eksklusif. Ini menarik sekali. Artinya kalau saya bisa menangkap sedikit ya, kalau ada kekurangan mohon dikoreksi ya Pak Edi ya. Untuk mencapai ratusan juta pendapatan setiap bulannya ya, salah satu adalah kita memiliki listing properti. Artinya ada properti yang ingin dititipkan oleh pemilik untuk kita jual kepada calon customer. Nah, itu kuncinya di sana. Jadi tadi Pak Edi ada sampaikan harganya yang murah dengan yang mahal, kerjanya sama, waktunya juga sama. Dipilih yang value properti ya, supaya capeknya sebagai broker profesional itu terobati begitu kita menjual value yang tinggi. Benar. Ya. Dan yang ketiga, pilihlah broker properti yang memiliki institusi yang profesional seperti Era Scott. Karena perusahaan yang memiliki kredibilitas yang bagus, para pemilik rumah, lahan, dan sebagainya, dia bersedia dan nyaman untuk menitipkan propertinya secara eksklusif kepada broker profesional itu menjual properti mereka. Ini saya menangkap 3 ya. Ini seperti ini ya. Oke, Pak Edi, ini tadi ada pertanyaan ya dari Pak Fauzi melalui live Facebook. Ini lebih teknikal ini Pak. Bagaimana kita bisa meyakinkan pembeli untuk via saya sebagai broker, mungkin via Pak Fauzi sebagai broker, meyakinkan pembeli, karena pembeli maunya beli langsung kepada pemilik properti, tanpa perantara Pak. Nah, ini kan, ini biasanya seperti ini, mau jual properti, saya tahu ini pemiliknya, saya langsung cari yang pemilik, supaya efisiensi fee yang harus saya keluarkan. Nah, ini bagaimana ini Pak? Pasti ada ini Pak, ini Pak Fauzi pemikirannya benar juga. Misalnya contoh, saya cari properti pemilik, asumsi dari pembeli biasanya lebih murah daripada kasih fees dengan broker kan. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan seperti ini Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan umum ya. Nah, memang biasa orang awam menilai kita beli via agent atau dengan owner langsung mungkin lebih murah dengan owner langsung, tapi itu salah Pak. Harusnya itu broker itu bisa menegosiasikan harga properti yang lebih murah untuk si pembeli. Oke. Jadi dan biasanya
kita banyak pilihan, Pak. Oke. Kalau beli via broker, dia suka dengan ini, ya. Tapi dengan kita broker punya banyak pilihan, kita bahkan bisa kasih dia yang lebih murah. Nah, karena beberapa pilihan. Mungkin dia suka ini, tapi tak taunya kita ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Oh, dia lebih suka ini, rupanya lebih murah. Ya udah, dia akhirnya beli yang ini. Artinya, sebagai broker profesional, bukan hanya menjual properti yang dititipkan oleh pemilik properti ya, tapi broker properti yang profesional, khususnya di era Ascott juga ya, saya cerita juga ya, bisa memberikan solusi ya. Bukan hanya terpatok, oh properti A ini harganya berapa, tapi sesuai dengan kebutuhan. Artinya sebagai broker juga sebagai konsultan seperti itu ya, konsultan memberikan solusi yang terbaik bagi customer, baik dari segi kepemilikan maupun dari segi biaya yang dikeluarkan. Seperti itu ya Pak Edi ya. Jadi jangan takut ya Pak Fauji, ya era Ascott ini sebagai broker properti kadang-kadang ya bukan lebih mahal karena mendapatkan fee kan. Karena broker properti juga bisa memberikan sebuah solusi ya. Kalau misalnya kita bisa pembeli bisa mendapatkan harga yang bagus, kenapa tidak? Karena sebagai broker profesional mereka juga mengetahui rata-rata harga properti di suatu daerah itu seperti apa. Itu sudah ada standar-standar yang ada seperti itu ya Pak Edi ya. Benar, saya kasih tambahan sedikit ya. Biasa kita mengambil suatu listing ya Pak Sianiat ya. Kita sudah membuat CMA, Comparative Market Analysis, kepada si penjual. Kadang penjual itu kebanyakan ya, memang ada juga membuka harga kemurahan, tapi 90%, 95% mereka membuka harga itu lebih mahal dari harga pasar. Nah, dengan adanya era yang membuat CMA, Comparative Market Analysis, kepada si owner, harga rekomendasi, maka si owner itu mau gak mau dia harus menurunkan harga penawaran dia. Misalnya awalnya dia membuka harga jual 5 miliar, tapi kita membuat CMA, Pak, itu properti kamu itu gak bernilai 5 miliar, itu cuma bisa 4 miliar. Jadi kita dengan membuat CMA tertulis, kasih harga rekomendasi 4 miliar, dia mau gak mau ikuti harga jual kita. Jadi harga yang sudah masuk di era Ascott itu udah benar-benar bagus, Pak. Dan rational price fair price ya bagi customer, bagi pembeli juga mereka merasa nyaman ya titip di properti dan membeli properti, artinya semua mendapatkan hal yang sangat fair ya, membeli properti juga seperti itu ya. Nah, tidak seperti broker lain apalagi broker tradisional. Mungkin, ya. Owner jual 5 miliar, dia nampung aja 5 miliar, padahal propertinya cuma bernilai 4 miliar. Akhirnya nggak bisa terjual. Ya, dan era Ascott kita profesional, kita tidak pernah markup harga, Pak. Oke. Owner suruh jual 4 miliar, kita buka 4 miliar. Itulah komitmen. Ya, itu komitmen dan profesional kita. Tidak seperti broker lain atau broker tradisional suka mahal harga ya. Mungkin tidak semua lah ya, ada beberapa tapi kebanyakan. Yang dijalankan era Ascott adalah apa yang disampaikan kepada pembeli ya itu memang harga yang seperti disampaikan oleh pemilik ya atau penitip properti yang ingin dijual, artinya bersifat mediator yang profesional. Oke. Pak Edi, ini menarik ini. Dari segi nama besar era, ya pilihlah sebuah perusahaan yang memiliki nama besar sehingga kita masuk di dalamnya juga mendapatkan kesempatan yang tinggi untuk apa ya, bisa ikut nama besar ini menjadi berkembang. Benar. Ini menarik ini dari Bu Hafiz atau Pak Hafiz ya. Pak Hafiz Satria dari Instagram. Syarat untuk bergabung di era Ascott bagaimana, Pak? Syaratnya sih mudah banget itu, Pak Sianiat. Dia cukup ikut training, ya. Training itu berbayar. Sebelumnya kantor era Ascott, Pak. Mungkin Pak Edi sampaikan dulu bagi para tribuners yang ingin kaya, yang ingin sukses di properti. Jikalau masih kepengen ya untuk menjadi profesional di broker, ya bisa bergabung dengan era Ascott. Alamatnya di mana, Pak? Kantor era Ascott itu ada di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor B18, Medan ya. Lebih kurang 200 meter dari Opal Coffee. Oke. Menarik ya. Dan untuk sampai di era Ascott, siapa dan bagaimana harus jumpa dengan, apakah ada proses rekrutmen dan sebagainya?
mencari siapa Pak? Ya. Ini pertanyaannya dari Pak Hafiz. Untuk rekrutmen biasa kalau mau daftar ya itu biasa bisa hubungi Ibu Dian ya. Oke. Di nomor HP 081 165 90 881. Saya ulangi lagi Ibu Dian 081 165 90 881. Nah, syarat untuk bergabung ke Erascot itu sangat simpel ya Pak. Kita tidak mau mempersulit atau apa ya, pemirsa ya. Itu cukup ikut training. Itu training pertama itu namanya SST, Sales System Training. Itu biaya sebelum pandemi, itu ikut offline di Jakarta itu biaya 1 juta. Oke. Exclude akomodasi, hotel, dan tiket pesawat dan lain-lain. Yes. Ya, tapi dengan pandemi ini, kita permudah training ini menjadi online, Zoom. Dan waktu pertama baru-baru pandemi, kita biasa berikan gratis kepada marketing yang mau bergabung dengan kami. Apalagi ini yang gratis ini untuk yang kena PHK kemarin, Pak Sianir. Ya. Jadi yang kena PHK itu kita bantu biaya trainingnya itu free, ya. Tapi dengan pandemi sudah berjalan 3 bulan, kita kenakan biaya 100.000, ya. Setelah itu kita kenakan biaya sampai saat ini 200.000. Nah, di sales system training ini kita mengajari mereka pertama bagaimana menjadi broker properti profesional ya. Apa itu broker properti ya? Setelah itu kita ajari bagaimana communication skill atau ya? selling skill ya. Ya, mempelajari aspek legal ya. Bagaimana cara prospecting ya, bagaimana cara appointment ketemu orang. Setelah itu bagaimana presentasi listing. Setelah presentasi listing kita ambil, baru bagaimana cara memasarkan. Nah, baru setelah itu cara mencari properti yang sellable dan mencari pembeli, sumber pembeli, terakhir sampai ke prosedur transaksi. Jadi sangat komplit dengan buku yang tebal. Jadi itu benar-benar mengajari ilmu mereka lah ya, menjadi broker properti yang sangat profesional. Luar biasa Pak Edi. Jadi Pak Hafiz ya silakan ke kantor Erascot untuk bertanya ya, untuk menjadi broker profesional yang dijelaskan ini, yakin dan percaya itu pasti banyak ilmu yang bisa diterima yang untuk mempercepat bisa kaya dari properti. Nah, Pak Edi, untuk menjadi broker yang profesional, persyaratannya apa? Apa yang harus mereka kuasai? Skill, knowledge, attitude mereka harus seperti apa? Mungkin ada program-program ya, yang pertama, persyaratannya. Yang pertama itu ya Pak ya, pertama harus ikut training dulu. Kedua baru komitmen mereka. Ya, komitmen dari segi keseriusan, waktu, modal. Setelah itu wajib mengikuti training-training selanjutnya. Tingkat keberhasilan dari baru attitude itu harus harus punya attitude bagus, dan kita juga mengajari bagaimana mereka mempunyai attitude yang baik. Oke, dari segi pengetahuan, apa yang dipelajari untuk menjadi broker profesional? Misalnya pada saat memberikan respon kepada pembeli, ya pada saat pembeli bertanya mau mencari properti seperti ini, sebenarnya knowledge, pengetahuan apa yang harus mereka dapatkan untuk menjawab customer seperti itu secara garis besar Pak? Secara garis besar ya mungkin skill and knowledge yang mereka detailnya dia harus menguasai lokasi tertentu. Lokasi, iya. Oke. Karena properti ini kan bersifat apa ya Pak ya, tidak bergerak Pak. Yes. Jadi apalagi kota Medan ini kan cukup luas. Misalnya dia memegang wilayah Kecamatan Medan Timur. Nah, dia kuasai 6 bulan, setahun, dia akhirnya menjadi pakar di daerah tersebut, ya Pak ya. Jadi itulah Pak, dia harus menguasai daerah tertentu dulu. Oke. Dan dia harus punya transportasi Pak. Memiliki transportasi ya? Minimal roda 2 ya. Supaya bisa ke lapangan untuk meninjau bersama properti yang akan dijual kepada para pencari properti seperti itu ya. Benar. Artinya dia yang pertama tadi dia harus menguasai tempat ya Pak ya, detail ya. Benar. Oke. Selain tempat Pak, dia harus kuasai apa lagi? Tentang hukum?
Ya, Dia harus kuasai benar, aspek legal ya. legal. Seperti yang saya bilang di training SST itu, Sales System Training itu semua diajari semua. Ya. Tentang aspek legal, bagaimana mencari sumber pembeli, bagaimana mencari listing gitu. Oke. Dan kemudian bisa ceritakan sedikit bagaimana mereka untuk akses mencapai ratusan juta ini kan mereka harus kuasai produk ya, tentunya ya. Tentunya harus kuasai produk yang dijual, kemudian yang kedua adalah legal ya, secara hukum tidak menjadi problem ya, properti yang dijual. Dan bagaimana untuk bisa bekerja sama dengan, apakah ada persyaratan-persyaratan, misalnya ada tanda tangan khusus dengan para pemilik rumah sehingga bersedia memberikan sebuah katakanlah adalah eksklusif ya, eksklusif untuk bisa dijual. Apakah ada demikian? Ada, jadi ada agreement demikian? Jadi setiap perjanjian kesepakatan dengan owner ya, kita ada perjanjian jasa pemasaran atau PJP kita sebut. Ya, jadi itu selalu ada Pak Janiat. Jadi itu menyatakan komitmen kita untuk serius memasarkan properti owner tersebut. Nah, di listing kami, di cara pemasaran kami itu ada terbagi dua Pak Janiat. Iya. Ya, itu pertama open listing dan exclusive listing. Oke. Jadi open listing itu siapapun boleh jual. Oke. Ya, tapi kita tidak punya komitmen untuk menjualkannya. Oke. Maksudnya siapapun boleh. Dia mau kasih 30 agent juga boleh. Silakan, nggak ada masalah. Silakan. Tapi tidak ada fokus ya. Tidak fokus. Ya. Nah, kedua kita punya exclusive listing, pemasaran eksklusif yaitu cara kerja broker profesional. Nah, dia memberikan eksklusif ke ERA, bukan berarti hanya ERA yang menjualkan propertinya, tapi kita ERA bisa menggunakan networking kita. Ya, networking ERA yang di seluruh Indonesia dan broker-broker yang ada di Kota Medan. Karena ERA juga adalah member Arebi. Ya, member Arebi, dan kebetulan saya juga mengelola wakil ketua Arebi Sumut. Jadi semua broker-broker Kota Medan kita kenapa? Kita bisa share ke mereka semua. Jadi reportnya satu pintu aja, owner dengan ERA. Itulah eksklusif Pak. Eksklusif ya. Dan eksklusif ini pemasaran kami lebih luas dibanding dengan open yang tidak fokus menjual listing open. Seberapa keberhasilan tingkat eksklusif ini Pak? Biasanya dalam tempo berapa lama itu sudah terjual? Nah, eksklusif ini biasanya kita kan punya beberapa studi ya untuk mengambil eksklusif listing ini. Seperti misalnya harga, kita memberikan harga rekomendasi yang sellable, harga rekomendasi jual yang sellable. Misalnya dia pertama buka 60 miliar misalnya ya. Kita bilang kita buat CMA. Lu properti kamu itu nggak 60 miliar, tapi cuma 45 miliar. Nah, seandainya dia mengikuti harga rekomendasi kita 45 miliar ini, tingkat keberhasilannya itu biasa 3-4 bulan, Pak. Menarik. Itu yang 3-4 bulan seharusnya dengan CME dan sebagainya, sebuah properti yang benar-benar ingin dijual di listing di ERA Squad itu pasti sudah terjual ya. More or less 3 bulan seperti itu ya. Lebih kurang. Kadang 3 bulan nggak tercapai, belum terjual, tapi si owner puas dengan cara kerja kita, itu bisa diperpanjang Pak perjanjiannya. Biasanya perjanjian berapa Pak? 3 bulan? Minimal 4 bulan. 4 bulan ya. Dengan CME, dengan analisis dan sebagainya, activation itu bisa terjual. Yang tadi menjadi broker profesional, pertama dia harus kuasai daerah yang menjadi produk yang ingin dijual ya, atau rumah dan properti yang dijual. Kedua, aspek hukum ya. Dia mengerti aspek hukum dan termasuk kerjasama eksklusif ya, supaya bisa fokus terhadap yang dijual. Itu kan aspek hukum, aspek wilayah, aspek internal daripada broker itu sendiri Pak. Karakternya harus seperti apa? Apakah pejuang, dia communication skill, orang yang diam nggak bisa menjual atau bagaimana? Nah, ini kan menarik ini Pak. Ada yang orang introvert kan, dia nggak suka ngomong. Apakah bisa jualan nggak Pak? Nah, salah satu mental yang saya butuhkan di broker ini cuma satu, sikap pantang menyerah, itu aja. Walaupun dia closing 3 bulan, 4 bulan, dia tetap maju semangat, terus, tetap berapi-api ya. Ya, ada satu marketing ERA di Jakarta. Dia bulan pertama, bulan kedua, ketiga, 4, 5, 6 belum closing.
Tapi di bulan ke-7 dia bisa closing menjual semi gedung harganya 80 miliar. Luar Bayangkan biasa. komisinya 3% itu sudah berapa, Pak? Ini boleh Oke. minum ya. Silakan Pak Edi, Minumnya. silakan. Ini menarik sekali ya. Artinya para Tribuners, yes. Jadi dengan penghasilan ratusan juta itu bukan muluk-muluk, Pak. Bahkan bisa miliaran, Pak. Seperti yang saya bilang marketing yang di Jakarta ya, Pak ya. Oke. Menjual satu gedung 80 miliar, komisi udah 2 miliar lebih. Itu kan Jakarta, Pak. Di Medan apakah ada properti yang nilainya semacam fantastis sehingga para broker profesional itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menjual produk-produk Bisa saja. yang tinggi? Di bulan 2 ya, saya punya listing 155 miliar. Ya. Kita lagi nego, Pak. Itu sudah hampir deal. Hampir. Tapi sayang, Pak. Nggak jadi. Karena COVID, Pak. Oh iya. Nah, karena COVID. Kedua, partner bisnisnya yang Malaysia itu jatuh sakit. Oke. Nah, kalau saya deal itu, mungkin komisi saya udah berapa M ya? Ya Yes. itu yang ratusan miliar. Tapi ada beberapa marketing saya itu bisa menjual satu bulan itu yang 4 M lebih, 4 miliar lebih omsetnya. Itu kali komisi 2,5%, 3%, sudah 100 juta lebih, Pak. Nilai properti yang paling tinggi yang pernah dijual Era Scott, khususnya di Sumatera Utara, Medan? 540 miliar. 540? Iya. Maksudnya yang listing ya, listing. No. Atau Yang pernah berhasil dijual. dijual. Oh, yang berhasil dijual Ya. itu Paling tinggi nilainya paling berapa? tinggi ya. Ah. Memang Era Ascot ini kan belum lama ya, Pak ya. Ya. Masih 1,5 tahun ya. Oke. 1,5 tahun. Itu properti yang bisa dijual itu lebih kurang 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar. Kali berapa persen yang didapatkan oleh broker, Pak? 2,5%. 2,5. 200 juta. Iya. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi, para broker profesional yang ingin mendapatkan ratusan juta, ini tidak mulu-mulu. Ya. Jadi artinya bisa ya cari tempat atau perusahaan-perusahaan yang memiliki nama yang bagus, nama yang kredibel, nama yang dipercaya oleh dunia properti. Yang kedua mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan training dan sebagainya. Ya. Nah, Pak Edi, untuk kan ada ini yang mengatakan bahwa Pak Edi bisalah menjual properti nilai. Pak Edi kan kenalannya banyak, bos. Saya ini apalah? Nah, kan banyak pertanyaan, mimpi-mimpi kita sebagai manusia biasa yang ingin sukses itu kan banyak, Pak. Iya. Dan tidak semua orang tuh memiliki kesempatan saya bisa kolaborasi atau memiliki jaringan atau teman-teman yang kaya-kaya. Benar. Untuk yang pemula, yang katakanlah mahasiswa yang baru masuk di dunia properti, seperti apa saran Pak Edi? Atau mungkin ada mungkin yang contoh-contoh yang sudah berhasil seperti itu. Jadi marketing yang bergabung di Era itu kami tidak memaksa ya. Lu harus jual properti yang harganya minimal 10 miliar atau 5 miliar ya. Ya, kita lihat networking dia. Networking dia mungkin kenalan dia, family dia atau relasi dia yang orang-orangnya punya kesanggupan beli rumah-rumah 500 juta ya gak apa-apa. Silakan dia menjual properti-properti dengan harga tersebut. Tapi saya selalu memberikan mindset ya, memberikan penjelasan. Nah, lu sayang dong, lu jual properti 200 juta dengan properti 2 miliar kan cara kerjanya sama ya. Effortnya sama, capeknya sama. Nah, lu apa salahnya lu coba cari properti yang harga-harganya miliaran yang bisa kamu jual. Nah, kamu dengan dapat listing-listing itu, nanti database yang punya kesanggupan beli 2 miliar itu kan nanti akan datang sendirinya. Oke. Nah, seperti apa? Kamu dapat listing, kamu pasang spanduk. Nah, dari spanduk itu orang akan menelpon kamu. Yang menelpon kamu itu sudah menjadi database kamu. Oke. Bagaimana untuk pemula, broker pemula yang ingin menjual harga yang tinggi? Biasanya kan minder itu, Pak. Nggak berani tawarkan seperti itu. Itu cara mengatasinya seperti apa? Ya, kita pertama memberikan penjelasan dulu, memberikan mindset itu ya, Pak ya. Tapi kalau memang dia tidak nyaman, silakan. Kamu mau Masih jual ada 200 juta, 300 juta, silakan. Yang penting kamu bisa closing. Ya, target kamu, goal up kamu, impian kamu apa yang kamu inginkan tercapai ya udah, terserah. Ini saya spesifik ya. Iya. Yang pernah menjual
8 miliar ya tadi di Iya. era Scott ya. Ini sebagai contoh kepada para tribuners, para sahabat profesional supaya nanti contoh-contoh ini bisa dikopi dan diimplementasikan. Ciri-cirinya seperti apa? Saya katakan orang yang menjual ini ciri-cirinya seperti apa dan kemudian apa yang dilakukan dan apa yang dipersiapkan sehingga dia bisa menjual 8 miliar. Ini sebagai contoh supaya nanti para tribuners itu bisa belajar untuk menjadi broker yang profesional from zero, Pak. Supaya mimpi menjadi kaya dari properti itu bisa direalisasikan. Ya, jadi begini ya, kita harus menggali dulu. Pertama si penjual, menggali ya, oke. Si penjual. Pertama dia punya motivasi menjual nggak? Nah, dia kalau punya motivasi menjual seperti butuh uang atau untuk biaya pengobatan atau biaya pendidikan anaknya, itu akan mudah dijual, Pak. Karena biasa lebih enak negosiasi harga jualnya, ya. Itu pertama, kita gali dulu dia punya motivasi jual atau tidak. Kedua, kita cek kelayakan propertinya, apakah sellable atau tidak. Kalau sellable itu lebih bagus. Biasa kita ada Caranya, Pak, caranya. Scoringnya, Pak. Oke. Scoringnya. Contoh-contohnya beberapa aja, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya. Jadi 3 ya yang kita nilai ya. Pertama motivasi menjual, baru kedua lokasi, ketiga produknya. Produk propertinya itu sellable kah, bagus kah, ukuran tanahnya seperti apa, bentuk tanahnya seperti apa. Nah, kalau ketiganya bagus, biasa yang bagus kita kasih scoring 3, Pak. Kalau motivasi menjualnya 3, lokasinya 3, kalau produknya 3, 9, itu sangat cepat terjual. Bahkan di bawah 3 bulan udah bisa terjual. Oke. Artinya produk itu berkualitas ya. Benar. Produk berkualitas dan ada keinginan yang kuat dari penjual ini menjual propertinya. Iya. Oke. Itu dari segi penjual dan produk. Dari segi broker, Pak? Dari segi pembeli. Apa yang dari segi broker dulu? Apa yang harus dia persiapkan untuk menjual? Dia bagaimana mencari pembeli? Oke. Bagaimana mencari pembeli? Produk sudah ada. Bagaimana mencari pembeli? Kita broker kan sudah punya database, Pak. Oke. Kita tinggal share aja ke database klien-klien kami. Nah, biasa klien-klien kami itu kan punya kemampuan beli yang harga sekian, ya. Oh, ini kalau dia melihat bagus, dia pasti beli. Oke. Karena beberapa strategi pemasaran kita ada sekitar 67, Pak. 67. 60 offline online ya. Dan itu harus di era lebih detailnya ya. Oke. Jadi tapi Pak 67 detailnya di era, tapi boleh dong berikan kepada Tribuners mungkin 5, Pak. 5 ya, 5, Pak. Ya. Silakan 5. 5, Pak. 5 itu mungkin dari pertama dari spanduk ya. Oke. Spanduk masih efektif. Masih efektif, Pak. Untuk secondary masih efektif. Oke. Kedua sosmed. Sosial media. Itu sosial media spesifiknya seperti apa? Instagram, Facebook, dan Instagram. 2. Itu yang mayoritas paling dominan. Iya. Oke. Ketiga tadi networking kita, database investor kita. Oke. Ya. Keempat, co-broking. Kita bisa co-broke dengan broker-broker lain. Saling memberikan informasi. Iya, saling memberikan. Saya punya listing, ini agent lain bisa jual gitu. Oke. Kelima dari referral ya. Referral itu artinya kan kita sudah dipercaya baru bisa diberikan referensi. Benar. Artinya menjadi broker yang terpercaya baru akan diberikan referensi. 5 aja udah dahsyat, Pak. Apalagi 67 ya. Kita bongkar lagi 5. Oke. Dari segi internal atau individu sebagai broker profesional untuk mencari pembeli. Nah, kriteria pembelinya seperti apa? Yang dikatakan apakah funneling hot atau tidak hot? Biasanya berapa banyak calon pembeli, kemudian yang berminat sampai dia closing itu rasionya berapa persen? Kira-kira, Pak. Sehingga dia harus lakukan daily dan weekly activity-nya seperti apa? Memang buyer itu banyak ya, dikategorikan ada yang hot ya, ada yang cool, ada yang freeze. Ya. Yang freeze. Jadi yang memang bagus itu yang hot, Pak. Oke. Jadi ciri-cirinya, Pak. Ciri-ciri yang hot itu ya, Pak ya, dia pertama dia butuh. Dia butuh properti tersebut. Kedua, harganya masuk ke budgetnya.
Oke, oke. Menarik. Ketiga, produknya cocok dengan dia. Ya. Nah, itu saja sih. Oke, bagaimana menggali tahu dari seorang broker profesional bahwa yang dia sampaikan, yang dia bersedia menyampaikan yang sebenar-benarnya. Biasanya kan kalau pembeli membeli properti, ingin mencari properti, dia kadang-kadang akan segan karena begitu dia ceritakan open, nanti dia akan dikejar terus, Pak. Ini akan terjadi seperti. Bagaimana antisipasi seperti itu? Ya, memang kalau memang yang memang butuh properti, dia lagi cari properti, ya pasti Ya. dia tidak segan-segan untuk menghubungi kami ya. Nah, dari situlah kita bisa gali, oh ini orang benar-benar butuh atau hanya nanya-nanya saja. Ya, jadi kalau yang freeze buyer itu ya kita biarin aja, kita nggak follow up. Yang cool kita ada follow up, Pak. Oke. Ya, kita ada follow up. Yang hot itu kita lebih follow up lagi. Karena dia butuh. Karena Ya? udah hot. Dia Dia kita follow up beberapa kali, kita jelaskan kalau lu membeli properti ini dengan keuntungan segini, dengan capital gain segini, dia pasti langsung beli sih, Pak. Oke, artinya yang sudah hot itu ya untuk mendapatkan income yang luar biasa dari properti, ya kejar terus yang hot, follow up terus ya, supaya nanti banyak calon customer yang hot yang siap untuk membeli properti yang broker properti tawarkan kepada calon customer mereka. Luar biasa, Pak. Ini persyaratan-persyaratan yang untuk menjadi broker profesional ya. Pak, ini untuk properti, Pak, Ya. di 2021 seperti apa, Pak? Menurut pandangan Bapak sebagai profesional di lapangan. Proyeksi properti di 2021 ya, Pak ya. Ya, Kalau menurut saya itu akan lebih baik, Pak. Itu akan bertumbuh. Ya, tapi itu bertumbuhnya mulai di kuartal, lebih signifikannya di kuartal ketiga. Ya, Kuartal setelah ketiga. Juni. setelah Juni. Karena ini saya melihat orang-orang sudah bosan juga nih dengan COVID. Saya lihat di mall sudah rame, kafe sudah rame. Jadi orang udah gak peduli juga dengan COVID ya. Jadi, tapi kita tetap harus menjaga Kesehatan. kesehatan ya, Ya. Pak ya. Nah, itu pertama. Jadi bisnis-bisnis pun udah mulai berjalan ya. Udah mulai kembali normal ya. Kedua, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja. tenaga kerja ini itu lebih mendukung bisnis properti, Pak. Oke. Karena birokrasi itu lebih dipersingkat. Pengadaan izin lahan itu lebih dipermudah. Oke. Ya, itu kedua. Ketiga, regulasi dari pemerintah itu sudah bagus, Pak. Seperti rencana RE ya sedang memberikan saran kepada pemerintah agar pajak-pajak penjualan properti itu dipangkas, Pak, dipermurah. Ya, selama ini PPNBM sudah dipermudah juga, yang dari 30 miliar menjadi 20 miliar. 20 miliar menjadi 30 miliar. Jadi banyak regulasi pemerintah yang sudah menyejukkan lah untuk industri properti. Keempat itu dari support dari perbankan, Pak. Support perbankan itu sangat support sekarang. Saat ini ya. Saat ini ya. Seperti Bunga apa, Pak, murah, yang diberikan? Ya. bunga murah Oke. ya. DP diperkecil ya. Cicilan bisa diperpanjang lagi, Pak. Nah, jadi dari segi itulah, Pak ya. Dan dari dukungan dari developer, Pak. Developer itu memberikan kemudahan cicilan. Bisa diperpanjang DP, bahkan tanpa DP pun bisa. DP 5%, 10% juga bisa, Pak. Jadi, Itu cicilan langsung ya? iya. Oke. Jadi dengan adanya support dari semua stakeholder ini, properti ini akan kembali bangkit, tapi lebih signifikan di kuartal ketiga. Kuartal ketiga. Nah, kalau menurut Pak Edi, ini saatnya ya untuk para Tribuners yang ingin masuk sebagai profesional, baik itu di bidang properti, di pebisnis properti maupun sebagai broker properti profesional, tahun depan akan cerah ya, khususnya di kuartal ketiga. Dan itu bisa segmentasi harga yang paling diminati seperti apa? Kalau untuk saat ini ya, Pak, saya lihat ya, untuk maksudnya begini, Pak, saya lihat. Ya, segmentasinya Saya bilang secara tadi akan bergeliat di kuartal ketiga itu lebih signifikannya. Oke, Tapi di kuartal ke-1, ke-2 itu akan mulai, Pak. akan mulai. Tapi Mulai- di sini kan mulai kuartal aktif ya? ketiga, Ya. ke-4 itu udah signifikan. Oke. Memang properti saat ini yang masih dicari ya, Pak ya, yang banyak dicari itu
berkisaran 300 sampai 500 juta. Oke. Ya, itu untuk porsi yang saya cari data ya. Ya. Data baik di REIT apapun dan di Indonesia IPW Indonesia Property Watch itu 300 sampai 500 juta itu 33%. Oke. Ya. Baru 500 juta sampai 1 miliar itu sekitar 20%. Oke. Ya, di atas 1 miliar itu sisanya campur, Pak. Campur ya, mix lah ya. Untuk daerahnya, fasilitas apa yang biasanya paling diminati, Pak? Misalnya sebuah developer itu harus memiliki infrastruktur seperti apa? Infrastruktur katakanlah adalah apakah ada perlu misalnya penghijauan, wifi, dan sebagainya. Yang paling dicari? Yang paling dicari itu adalah ya mungkin kenyamanan ya dan fasilitas, Pak. Oke. Ya, jadi kenapa orang suka tinggal di super block? Ya, karena dia tinggal di sana semuanya sudah ada. Oke. Ada mall, office space semua. Dia tinggal buka kantor di sana. Dia ada klien datang, tinggal turun ke bawah ke mall, makan traktir kliennya. Jadi yang punya fasilitas dan punya infrastruktur yang bagus itu akan lebih diminati. Kedepannya ya? Kedepannya. Ya, para Tribuners kedepannya nantinya yang memiliki fasilitas untuk kemudahan para pemilik properti ini akan menjadi pilihan utama ya, fasilitas. Karena sekarang semua sudah bisa mobile ya, kemana-mana, dan sekarang sudah sangat dipermudah dengan teknologi seperti itu. Nah, tidak terasa Pak Edi, waktu sudah hampir 1 jam. 1 jam. Wah, tidak terasa ya, kita cerita ini banyak tentang properti. Semoga bisa menginspirasi, mengedukasi, memberikan masukan kepada para Tribuners. Catatan Bapak untuk para Tribuners yang ingin masuk sebagai broker profesional atau di bisnis properti. Silakan Pak. Ya. Jadi saya rasa ya ini adalah bisnis yang sangat layak untuk Anda pikirkan sekarang. Karena sekarang jujur di masa Covid ini bisnis kan semua tidak begitu bagus ya. Dan semua bisnis itu membutuhkan modal besar, Pak. Kita buka satu toko aja harus punya modal ratusan juta, bahkan miliaran ya. Sedangkan di bisnis ini tidak begitu banyak modal yang harus keluar. Tapi begitu kita closing itu komisi yang kita dapatkan itu bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran, Pak. Jadi Tribuners, cobalah Anda pikirkan di bisnis ini karena ini bisnis yang luar biasa, Pak. Yang bisa membuat menjadi kaya. Iya, benar. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi, ya profesional pakar properti di Indonesia, juga adalah CEO Direktur Era Squad Indonesia, bisa memberikan masukan inspirasi kepada para Tribuners semuanya. Jangan takut. Ya, semua bisa menjadi kaya dari properti. Anda tidak harus menjadi developer atau pemilik lahan dan pemilik rumah. Setuju. Jadi broker profesional, para Tribuners juga bisa menjadi kaya raya dan hidup senang pada saat Anda tua nantinya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi Sanjaya yang sudah hadir di studio. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Maju terus dan semakin sukses dan sehat kita ke depannya. Sampai jumpa dengan saya lagi bersama Tribun Demo di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Thank you, thank you, thank you. Thank you, pemirsa. Thank you, Pak Sian. Thank you, Pak Edi ya. Thank you.